5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Ulfa, SE, MSI. Pada hari ini telah menyelesaikan ujian promosi doktor dengan disertasi berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan saya semoga hasil disertasi ini bisa dikembangkan, bisa diimplementasikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Sigi dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sigi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara ujian terbuka promosi dokter atas nama Promopenda Siti Ulfa dengan nomor sambung H203-13002, program studi ilmu ekonomi program doktoral dengan judul disertasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu 23 Juni 2021, Aula Gedung C, lantai 3, Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin sidang, saya undang untuk berdiri. Kepada tim penguji, kami persilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Ujian terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh pimpinan sidang. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Muhammad Iqbal D, SE, MSI, AK. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufik hidayahnya, saya buka sidang promosi doktor atas nama Siti Ulfa. Baik, selanjutnya saya mempersilahkan promotor untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopenda. Saya silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudari Promopenda yang sampai saat ini sudah sampai ke tahap akhir ya. Jadi tentu ada beberapa catatan ya, catatan hidup yang selama menempuh promosi dokter ini yang saudara-saudara lalui. Oke, dari saya teramat singkat yang mungkin saya ingin sampaikan dengan saudara, terutama persoalan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Sigi, dan saya lihat ada 3 pelaku pemberdayaan yang saudara-saudara sampaikan. Mungkin bisa mengorek 3 pelaku pemberdayaan dan pelaku pemberdayaan mana saja yang saudara anggap paling penting, terutama dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sigi. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promosi pada hari ini dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kami persilakan Sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi ini. Silakan. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 3128-UN-28-4-KM-2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi dokter ilmu ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca surat koordinator program studi dokter ilmu ekonomi
tentang komposisi tim pelaksana ujian tugas akhir disertasi, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini: nama Siti Nufa, status H203-13002, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Tim pelaksana: 1. Dr. Muhammad Iqbal, BSE, MSI, HK, Ketua; 2. Dr. Edi Taqwa, SMSI, Sekretaris Kopromotor; 3. Dr. H. Zubair Hasim, SOS MSI, Penguji Tamu; 4. Prof. Dr. Said Nasir, SE, MSI, Penguji; 5. Dr. Mukhtar Lutfi, SE, MSI, Penguji; 6. Dr. Maulid Mulyono, SE, MA, Penguji; 7. Dr. Christian Tinjabate, MSI, Penguji; 8. Prof. Dr. Repol Patarto, PSE, Penguji Promotor; 9. Dr. Herul Anam, SE, MSI, Penguji Kopromotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dialokasikan melalui sistem remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian dilaksanakan secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 Juni 2021, Direktur Prof. Dr. Insinyur Alam Ansari, MSI, IQ Asian Engineering, NIP 1958-1201-1986-03-1003. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Promovenda untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Saya berharap Ibu lupa santai saja ya. Maksudnya ya 10 menit aja kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadir untuk mengikuti ujian provinsi pada hari ini. Yang terhormat dan yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Iqbal, BSE, MSI, AK selaku Ketua Tim Penguji. Yang terhormat dan yang terpelajar Bapak Dr. Edi Taqwa, SE, MSI selaku Sekretaris Tim Penguji sekaligus Kopromotor. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zubair Hasim, SOS MSI selaku penguji tamu. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Syahir Nasir, SE, MSI selaku penguji. Yang terhormat dan yang terpelajar Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, SE, MSI selaku tim penguji. Yang terhormat dan yang terpelajar Bapak Dr. Maulid Mulyono, SE, MA selaku tim penguji. Yang terhormat dan yang terpelajar Bapak Dr. Christian Tinjabate, MSI selaku tim penguji. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Repol Patarto, PSE selaku tim penguji sekaligus promotor. Yang terhormat dan yang terpelajar Bapak Dr. Hairul Anam, SE, MSI selaku tim penguji sekaligus kopromotor. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sigi dan undangan sekalian yang saya hormati. Baik, Promovenda akan memaparkan hasil tugas akhir dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Judul ini kami angkat terkait fenomena kemiskinan yang sampai saat ini menjadi realita yang tidak bisa kita pungkiri, itu terus berlaku, terus ada, dan sekaligus menjadi masalah pembangunan yang hampir dihadapi, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Sulawesi Tengah atau Kabupaten Sigi, tapi seluruh dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Untuk itu, Bappenas menunjukkan pada tahun 2015 bahwa ternyata angka kemiskinan Indonesia itu masih menempati angka kemiskinan tertinggi, sehingga mengambil kebijakan strategis pada RPJMN 2015 dengan menempatkan 4 strategi dasar, yaitu pertama menyempurnakan program perlindungan sosial, yang kedua meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, yang ketiga pemberdayaan masyarakat, dan yang keempat pembangunan inklusif. Data pada tahun 2017 pada saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan itu menunjukkan bahwa ternyata
Dari 75% masyarakat miskin, 4,5 juta itu tidak sepenuhnya keluarga tersebut keluar dari kemiskinan, dalam artian tetap berada di garis kemiskinan atau rentan miskin. Selanjutnya di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bentuk implementasi proses atau prioritas pembangunan, diadakan percepatan dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan ini termasuk di Kabupaten Sigi. Pemerintah Kabupaten Sigi membangun geliat pembangunan perekonomiannya juga dengan mengedepankan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kekuatan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Namun kondisi yang terjadi di Kabupaten Sigi secara karakteristik, kondisi Kabupaten Sigi merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah 5.000 lebih, tapi dari sekian luas wilayah yang ada, 70% itu merupakan wilayah hutan. Sehingga untuk program ekstensifikasi pembangunan pastinya tidak akan mudah dilakukan. Di samping itu juga yang menjadi kendala di Kabupaten Sigi sebenarnya adalah kondisi di mana Kabupaten Sigi merupakan wilayah yang rawan bencana. Dan yang paling terdampak ketika terjadi bencana 28 September 2018. Baik. Ini kondisi kemiskinan di Kabupaten Sigi 5 tahun terakhir. ...2015 di angka 12,75%, 2016 meningkat menjadi 12,76%, 2017 dengan gelontoran biaya sebesar 1,9 M di angka 11.988.114 rupiah, sekitar 19% kenaikan dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan di Kabupaten Sigi menurun menjadi 12,65%. Tahun berikutnya, tahun 2017 digelontorkan lagi dana pemberdayaan sebesar 16,4 miliar dan bisa menurunkan angka kemiskinan di tahun 2018 sebesar 12,60%. Tapi pada saat ini masalah muncul ketika terjadi bencana gempa bumi, sehingga kondisi menyebabkan sebagai besar anggaran terfokus untuk biaya penanganan bencana dan angka kemiskinan juga menjadi bertambah. Ini kondisinya seperti apa yang kami promosi dan lihat bahwa kondisi ketahanan ekonomi kita rentan. Walaupun gelontoran biaya melalui perlindungan sosial, melalui akses peningkatan pemberdayaan ekonomi sudah diluncurkan, tetapi karena masyarakat kita masyarakat yang rentan terhadap bencana, sehingga bencana mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Sigi. Berdasarkan atas rumusan masalah tersebut, maka Promena mengangkat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang kedua, rumusan masalah bagaimana model pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Mengangkat penelitian terdahulu terhadap model-model pemberdayaan yang sudah dilakukan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Promena mengangkat penelitian ini sebagai dasar penelitian karena Bantul merupakan daerah yang memiliki banyak potensi khususnya kerajinan. Tapi ternyata berdasarkan hasil penelitian juga kita temukan kondisi bahwa ternyata di sana masyarakatnya lebih terkotak atau pada fokus kepada pembuatan atau peningkatan usaha kerajinan, tapi terkendala pada usaha pemasarannya. Selanjutnya, untuk model efektif pemberdayaan masyarakat dengan peran pemerintah mengakomodir hobi, minat dan bakat masyarakat. Di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan sudah baik, di mana pemerintah menjadi fasilitator, regulator dan katalisator. Di sini Promena melihat bahwa peran pemerintah memang sangat besar diharapkan dalam membangun model pemberdayaan. Selanjutnya, yang ketiga penelitian saya itu model pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup berbasis partisipasi pembangunan di Kepulauan Seribu. Mengapa Kepulauan Seribu?
Karena ternyata walaupun Kepulauan Seribu itu daerah yang merupakan daerah kepulauan atau yang memiliki pantai berbeda dengan Kabupaten Sigi, ternyata permasalahan di sana lebih kepada belum dilaksanakannya prinsip-prinsip dasar pemberdayaan pembangunan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa karena tidak terbangun linkage antara pelaku pemberdayaan sehingga program pemberdayaan belum terlaksana secara baik. Deep research dari penelitian Promopeda ini adalah yang pertama, belum teridentifikasi apa faktor-faktor yang diteliti sebelumnya dari penelitian terdahulu yang dapat memberikan gambaran yang sama terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat miskin di Kabupaten Sigi. Karena kalau kita melihat teori bahwa kemiskinan dikatakan bahwa secara struktur Kabupaten Sigi masyarakat juga miskin secara struktur, secara kultur juga demikian dengan kondisi karakteristik alamnya. Yang kedua, diperlukan model pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan peran pelaku pemberdayaan, yaitu masyarakat, pendamping program dan khususnya pemerintah, dengan mendukung 3 aspek, yaitu aspek aktivitas komunitas, partisipatif dan kewirausahaan. Gambar umum lokasi penelitian Kabupaten Sigi itu ada 15 kecamatan, sekarang sudah pemekaran menjadi 15 kecamatan. Sebenarnya karena kami melakukan penelitian di tahun 2019 dan 2020, kami masih mengangkat 15 kecamatan dengan jumlah penduduk seperti berikut. Jumlah masyarakat miskinnya. Selanjutnya analisis data. Jadi berdasarkan hasil analisis data ternyata bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan baik terhadap 17 item pertanyaan terkait dengan proses pemberdayaan, upaya pemberdayaan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan rata-rata atau nilai rata-rata itu 3,94 sampai dengan 4,31. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat itu terkait erat dan sangat diharapkan sinergitas antara pelaku pemberdayaan, pemerintah, masyarakat dan pendamping program, agar masyarakat di sini sebenarnya membawa masyarakat untuk menempatkan diri yang menjadi pelaku utama pemberdayaan. Program pemberdayaan masyarakat miskin itu melalui sosialisasi dan pelatihan, melalui pemberian bantuan dana, pengembangan dan sebagainya, bantuan modal serta pengawasan kemajuan usaha ini dalam bentuk monitoring dan evaluasi, baik yang dilaksanakan oleh pendamping maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri melalui dinas terkait. Peran pemerintah adalah sebagai 3 pilar pemberdayaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Itu yang pertama, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi pihak yang menjadi pihak masyarakat untuk berdaya. Yang kedua, masyarakat sendiri dia harus mampu meningkatkan peran dan kemandiriannya. Dan yang ketiga, pendamping sebagai motivator dan fasilitator. Model pemberdayaan yang dibangun Promopeda di sini berdasarkan 3 kriteria, yaitu protecting atau perlindungan, empowering atau potensi, dan enabling atau peluang. Untuk alternatif pelaku pemberdayaan itu adalah pendamping program di urutan pertama, yang kedua itu pemerintah, dan yang ketiga itu adalah masyarakat. Yang ketiga yaitu alternatif pendukung pemberdayaan, sertifikat komunitas, kewirausahaan, dan ketiga partisipatif. Ini yang digunakan oleh Promopeda untuk membangun model pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian secara umum bahwa konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Sigi terbangun secara baik dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam. Tetapi banyak ada faktor ketidakberdayaan masyarakat yang mempengaruhi pemberdayaan itu sendiri, yaitu faktor geografis dan lingkungan. Untuk Kabupaten Sigi yang sangat berpengaruh sebenarnya adalah faktor daerah sebagai rawan bencana. Ini yang menyebabkan Kabupaten Sigi sangat lambat bisa mengentaskan angka kemiskinannya, karena ketika Kabupaten Sigi sedang berusaha untuk bangkit, terjadi bencana besar maupun bencana kecil yang sampai sekarang masih terjadi di Kabupaten Sigi. Dan hasil penelitian yang menjadi topik utama di penelitian Promopeda yaitu menghasilkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang bersifat kolaboratif. Mengapa kolaboratif? Kami akan tekankan bahwa berdasarkan apa yang kami angkat berdasarkan kriteria
dan perlindungan. Model yang kami angkat ini coba kami bangun dalam bentuk bahwa ketika suatu daerah memperkuat pengembangan ruang ekonomi kepada masyarakat, itu harus diperkuat oleh pemerintah sebagai pelaku utama, dan aktivitas masyarakat adalah beraktivitas berbasis komunitas. Yang kedua, penguatan ekonomi atau empowering itu dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku utama. Mereka dapat mengembangkan sendiri kemampuannya dengan niat dan kemauan, dan itu dapat optimal jika berbasis kewirausahaan. Jadi Kabupaten Sigi ini sudah dilakukan peningkatan kewirausahaan masyarakat dengan mengirimkan 1 orang perwakilan dari masing-masing desa, 176 desa, ke lembaga pemberdayaan yang ada di Sulawesi Selatan, itu di Malindo, dan ini menjadi cikal bakal bagi pemberdayaan ekonomi di setiap desa, menjadi embrio agar ini menjadi sumber pemberdayaan ekonomi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat lainnya. Yang ketiga, perlindungan. Diharapkan bahwa usaha ekonomi masyarakat itu dilindungi. Perlindungan ini dalam artian bahwa mereka tetap mendapat pendampingan yang dilakukan oleh pendamping program. Mengapa pendamping program? Karena pendamping program adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat, dan program ini harus berbasis kepada partisipasi masyarakat, tetap pada partisipasi masyarakat. Diharapkan ketika ini terjalin kolaborasi yang baik terhadap kegiatan kelompok usaha yang ada di Kabupaten Sigi, baik itu usaha mikro, pertanian, perikanan, kelompok usaha dan kelompok lainnya, maka dapat dengan dukungan, ini kita mendapat dukungan pihak eksternal. Ini kita dapatkan melalui dari kami kemarin bahwa pihak eksternal sangat diharapkan dukungannya, baik teknologi, ini teknologi pastinya dukungan dari perguruan tinggi salah satunya, selanjutnya permodalan, ini dari pihak perbankan, dan pemasaran, ini pemasaran dari pihak luar. Saat ini Kabupaten Sigi sudah bekerja sama dengan retail modern termasuk Transmart untuk memasarkan hasil-hasil yang hasil-hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh usaha risiko yang ada di Kabupaten Sigi. Jika ini dilaksanakan, diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Di sini kami ingin tekankan bahwa kita masyarakat miskin di Kabupaten Sigi punya program yang namanya Sigi Masogena. Di sini program ini menekankan bahwa setiap anggota kelompok usaha itu yang dibantu harus ada masyarakat miskin menjadi anggotanya. Nah, ini mungkin yang sangat spesifik yang dari Kabupaten Sigi, dan menjadi satu nilai baik dan nilai lebih yang bisa juga menjadi nilai baru yang akan dikolaborasikan dengan model yang dibangun oleh Kabupaten ini. Kesimpulan, kita baca masing-masing bahwa terkait dengan implementasi sudah berjalan dengan baik. Model kita bangun melalui energi power dan protektif, dan konsep operasionalnya itu sudah jauh lebih dari untuk memecahkan permasalahan kebudayaan di masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Demikian yang saya di Promoda paparkan, Pak. Haji Zubair Hasim, Sos MSI, selaku penguji eksternal. Jadi kami tidak membatasi waktu untuk. Terima kasih banyak pimpinan sidang. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang, tim penguji, tim promotor, saudara Promovenda, dan teristimewa hadir pada kesempatan ini Bapak Wakil Bupati Sigi yang berkenan hadir. Terima kasih banyak. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Direktur Pasca Sarjana atas diberikan kami kesempatan sebagai penguji tamu pada forum ujian promosi doktor ini. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada saudara Promovenda, Ibu Siti Ulfa, karena ini adalah titik perjuangan terakhir. Mudah-mudahan sebentar saudara Promovenda ini bisa mendapatkan gelar doktor, insya Allah. Dan kita berharap Promovenda ini bisa menjadi yang terbaik nantinya. Baik, sesuai dengan penelitian Promovenda ini terkait dengan empowerment, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Sigi. Ya, memang secara nasional
ada 3 kabupaten yang masuk kategori miskin di provinsi ini. Yang pertama Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Sesuai dengan ketetapan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun, yang menjadi indikatornya adalah ada 3 indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Nah, sebenarnya penanganan kemiskinan ini sejak 5 tahun lalu sudah digulirkan ini. Ada namanya dana desa. Dana desa ini sudah bergulir 5 tahun. Setiap desa itu mengelola dana desa 800 juta sampai 1,2 miliar. Itu di luar APBD. Nah, untuk Kabupaten Sigi ini dari 173 desa itu rata-rata mengelola hampir 1 miliar. Nah, jadi pertanyaannya begini, fakta-fakta empiris apa yang saudara Provenda dapatkan dalam proses riset ini jika diperhadapkan dengan kondisi real yang ada, kalau diperhadapkan dengan penanganan kemiskinan melalui dana desa itu yang pertama. Yang kedua, nanti sekalian dijawab saja. Ada novelty yang dihasilkan dari riset ini. Ini novelty ini adalah kebaruan model pemberdayaan kolaboratif. Nah, kalau model ini kita tarik dalam dimensi kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, bagaimana dengan model-model yang sudah dilaksanakan. Nah, saya minta analisa saudara ataupun komentar saudara Provenda kaitannya dalam perspektif pemberdayaan. Model ini bagaimana kira-kira kalau diintegrasikan dalam kebijakan yang sudah kita lakukan ini. Saya kira saya barangkali cukup. Terkait dengan telah bergulirnya dana desa selama 5 tahun di Kabupaten Sigi, pengaruhnya terhadap kemiskinan, sebenarnya kalau kita melihat secara kasar mata, kita melihat apa yang sudah terjadi, kemiskinan sudah turun. Kita bisa melihat tadi mungkin bisa kita lihat di sini bahwa 5 tahun kondisi kemiskinan di Kabupaten Sigi seperti ini. Seperti ini. Dengan dana desa yang antara 800 sampai dengan 1 miliar di Kabupaten Sigi. Angka kemiskinan bisa turun, tapi ketahanan ekonomi masyarakat rentan. Karena apa? Kita bisa melihat sebenarnya alokasi dana desa itu diperuntukkan untuk pembangunan, kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Ya. Tapi kalau kita lihat realnya masyarakat desa, akan terlihat bahwa ternyata anggaran desa itu lebih banyak didorong untuk pembangunan infrastruktur, sehingga dan daya ungkitnya untuk menurunkan angka kemiskinan itu tidak besar. Itu yang terlihat. Ketika kita mengalami bencana dan dana yang turun dari pemerintah pusat itu sebagian besar berupa dana usaha mikro, BPU, itu malah memberikan daya ungkit yang lebih besar untuk menurunkan angka kemiskinan. Kita melihat di 2019 pasca bencana, Kabupaten Sigi bisa menurunkan angka kemiskinan tahun 2020 itu menjadi 12,45 setelah 12,91. Cukup besar penurunannya dibanding 5 tahun sebelumnya. Ini yang menjadikan buat Provenda bahwa ternyata dana desa bisa menurunkan angka kemiskinan, tapi tidak bisa menekan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan, sehingga masyarakat terlalu miskin tapi tetap berada di posisi hampir miskin, sehingga kita terjadi bencana, baik bencana besar maupun bencana kecil yang sering terjadi di Kabupaten Sigi akan menyebabkan masyarakat itu kembali menjadi miskin. Selanjutnya terkait dengan
penelitian ini, hasil novelty ini, bahwa bagaimana akan mengkolaborasikan dengan program nasional. Kita sebenarnya melihat program nasional di RPJMN itu kembali bahwa kita lihat bahwa ada 4 program percepatan penanggulangan kemiskinan itu di Indonesia, yaitu program perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, terus peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, selanjutnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang inklusif. Nah, di RPJMN tahun 2020 sampai 2024 itu kemiskinan dipersyaratkan sekitar 6 sampai 7%. Sementara sekarang Kabupaten Sigi berada di 12,91. Akan sangat sulit mengejar ini jika kita tidak menemukan satu solusi terbaik dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Dan kenapa ini bisa harus menjadi perhatian pemerintah daerah, karena jika kita melihat skala prioritas pembangunan tahap 4 RPJP itu menekankan terhadap pengembangan SDM dan yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, apakah SDM di Kabupaten Sigi sudah bisa dimiliki oleh Kabupaten Sigi yang berkualitas dan berdaya saing? Ini yang harus menjadi perhatian. Nah, jika kita lihat tadi tema pembangunan 2021 RPJMN itu bahwa pemerintah pusat menekankan pada peningkatan industri, pariwisata dan investasi. Nah, Kabupaten Sigi merupakan kabupaten yang memiliki pariwisata yang bisa dikembangkan. Nah, tapi pariwisata yang dikembangkan ini dapat dilakukan dengan model pemberdayaan. Sudah ada beberapa contoh yang kita lakukan di kabupaten, dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sigi dalam mengembangkan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisatanya. Selanjutnya terkait dengan indeks desa membangun, memang Kabupaten Sigi masih masuk menjadi desa tertinggal. Ini juga menjadi salah satu alasan dari Promofenda untuk mengangkat ini di Kabupaten Sigi, terkait angka kemiskinan juga yang masih tinggi walaupun masih di atas dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Sigi, jika kita melihat indikator yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, misalnya indeks kesehatan, ketika di salah satu alat ukurnya yaitu indeks waktu tempuh ke pusat pelayanan kesehatan. Ini akan tetap menjadi masalah bagi Kabupaten Sigi karena beberapa daerah di Kabupaten Sigi, selain beberapa kecamatan itu merupakan daerah sulit. Kecamatan Tipikoro, Kecamatan Maraula Barat, dan itu kita tidak mungkin memindahkan masyarakatnya mendekati akses pelayanan kesehatan, juga akses pelayanan pendidikan. Dan ini akan tetap menjadi permasalahan panjang di Kabupaten Sigi. Jika ini terus menjadi indikator untuk menentukan bahwa itu masyarakat daerah tertinggal itu menjadi indikatornya. Itu mungkin beberapa yang bisa kami jelaskan di sini, bahwa apa yang kami inginkan di sini bahwa kita bisa bersama-sama mengembangkan model ini nantinya di Kabupaten Sigi bersama pemerintah daerah Kabupaten Sigi dengan nanti mengembangkan model pemberdayaan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat dan pendamping program. Itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Sobat Hasim. Mungkin selanjutnya langsung saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Said Natsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan selamat buat Ibu Siti Ulfa. Hari ini sudah berdiri di sana karena sejak dulu sering berinteraksi, namun sejak gempa dan ininya sudah menghilang. Alhamdulillah sudah ketemu lagi sih. Apa yang disampaikan tadi Bu Ulfa, dia menarik bahwa ada mampukah SDM yang di situ untuk memperbaiki apa yang ada. Saya kira hari ini salah satu SDM yang tampil adalah mampu untuk memperbaiki. Nah, justru itu dengan berbagai persoalan yang begitu rumit sebenarnya tadi, namun adanya model yang bisa memberikan solusi. Maka semua minta kepada Promofenda, seandainya Ibu diangkat sebagai tim leader di situ untuk menuntaskan ini, apa yang harus dilakukan? Silakan.
Prof. Henda akan mencoba menjelaskan ini lewat model yang sudah Prof. Henda bangun. Mungkin model ini terlihat amat sederhana dan memang model yang terbangun dari satu alat analisis dan juga alat analisis yang sangat simpel. Prof. Henda membangun model ini melalui model analisis hierarki proses. Model ini dibangun berdasarkan satu kriteria utama dan dua alternatif. Kriterianya yaitu enabling, empowering, dan protecting yang diusung oleh Profesor Dr. Dinanda Kartasasmita dengan dua alternatif, yaitu yang pertama pelaku pemberdayaan, pemerintah, masyarakat, dan pendamping sebagai pelaku utama yang kita ukur perannya, siapa yang paling berperan di sisi mana, dan pendukung pemberdayaan yaitu berbasis aktivitas komunitas, berbasis kewirausahaan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Sesuai pertanyaan yang disampaikan oleh sama pelajar Bapak Prof. Salim Nasir, bagaimana nanti mengimplementasikannya jika dipercayakan menjadi tim leader untuk pemberdayaan di Kabupaten Sigi. Yang pertama pastinya yang akan dilakukan yaitu melihat pengembangan peluang ekonomi dari Kabupaten Sigi, dan ini harus dipahami dan harus menjadi fokus utama pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sigi, karena peluang ekonomi di Kabupaten Sigi sangat besar. Jika kita melihat angka jumlah pelaku usaha ekonomi mikro itu sangat besar di Kabupaten Sigi, dan ini merupakan suatu peluang ekonomi yang sangat besar yang harus menjadi fokus pemerintah, dan hendaknya peluang ekonomi itu berbasis aktivitas komunitas, bukan yang berdiri sendiri-sendiri. Karena dengan berbasis aktivitas komunitas, peluang yang dapat dikembangkan oleh kelompok akan lebih besar, dan juga usaha kelompok juga akan lebih bisa bertahan lama, tidak merupakan usaha yang hanya bersifat temporer. Yang kedua, terkait dengan pengembangan penguatan potensi ekonomi atau empowering, ini pelaku utamanya adalah masyarakat. Masyarakat sendiri yang harus bisa menguatkan potensi ekonominya, dan potensi ekonomi itu bisa kuat jika berbasis kewirausahaan. Kalau sekarang kita melihat di sini apa dukungan eksternalnya nantinya, pastinya perguruan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi atau yang paling utama di sini kita selalu lakukan nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sigi untuk mengembangkan kewirausahaan, jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi, karena embrionya sudah ada, tinggal dikembangkan. Dan yang ketiga terkait dengan perlindungan usaha, ini yang paling penting. Usaha ekonomi mikro itu adalah usaha mikro yang rentan jika tidak mendapat perlindungan. Perlindungan di sini yang kami bangun dalam model itu perlindungan yang dilakukan oleh pendamping program. Pendamping program pada setiap usaha yang ada di Kabupaten Sigi itu, baik usaha mikro, pertanian, perikanan maupun usaha-usaha lain itu melalui pendampingan, seperti pendamping desa untuk pemberdayaan masyarakat, pendamping program untuk UKM, pendamping pertanian, pendamping perikanan, juga pendamping cudai. Nah, ini dengan pendampingan diharapkan nanti masyarakat bisa lebih mengembangkan partisipasinya, karena masyarakat itu kita semua tahu mereka akan lebih berdaya ketika mereka didampingi. Ketika mereka dilepas, keberdayaan itu akan hilang. Nah, ini akan diharapkan ketika terus didampingi, kelompok-kelompok ini nanti tidak akan menjadi kelompok yang tidak aktif. Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah daerah. Ketika modal sudah dimunculkan, teknologi sudah diberikan, diberi peluang pemasaran, tapi jika tidak diberikan pendampingan, maka akan menjadi kelompok yang nantinya akan menjadi kelompok yang tidak aktif. Dengan demikian, kami berharap model ini akan bisa meningkatkan dalam hidup dan kesejahteraan masyarakat. Demikian Pak Prof, terima kasih. Siang, Prof Henda ini sudah cukup lama saya kenal, karena sewaktu dia masuk di Fakultas Ekonomi, saya salah satu senior yang
mempelonco Promopenda ini. Saya pikir saya sangat berbangga bahwa pada hari ini beliau bisa berdiri di tempat ini untuk mempertanggungjawabkan secara ilmiah segala sesuatu yang telah dia geluti dan beliau teliti, dan ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan buat kita semua dan saya secara pribadi. Pemberdayaan masyarakat itu menurut hemat saya itu akan berhasil jika 3 faktor yang Promopenda sudah kemukakan di atas itu, baik dari sisi enabling-nya, empowering dan protecting-nya itu terpenuhi. Dan ini tadi sudah disebutkan seperti apa situasi yang ada di Kabupaten Sigi. Nah, untuk suksesnya maka ada 3 pilar pelaku pemberdayaan itu yang harus bersinergi, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pendamping. Ini tentunya merupakan sesuatu yang mutlak, itu harus berjalan secara beriringan. Nah, dalam konteks pemberdayaan di Kabupaten Sigi sebagai sesuatu yang baru menurut Promopenda, karena ada situasi yang menyebabkan kondisi pemberdayaan itu sangat rentan, karena kita tahu bahwa Kabupaten Sigi ini adalah salah satu daerah yang teramat sering berhubungan dengan persoalan bencana yang skala kecil, sedang, ataupun skala besar. Jadi ini saya tanyakan kepada Promopenda adalah, karena Promopenda ini adalah salah satu pelaku di dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sigi, karena Anda adalah salah satu pimpinan OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Kira-kira kebijakan yang Anda akan lakukan atau akan ambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang terberdayakan itu di Kabupaten Sigi. Saya pikir itu saja. Dan diambil oleh pemerintah daerah pada khususnya dalam penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Sigi, sementara dapat dilihat satu terkait dengan data kemiskinan. Mungkin coba lihat di sini. Mungkin saya lagi menjelaskan lewat sini gampang bahwa upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, jika ini nanti pun bisa diimplementasikan di pemerintah daerah Kabupaten Sigi, yaitu dengan melihat berapa jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sigi per kecamatannya dan mungkin juga per desanya, diperhadapkan dengan sebenarnya berapa jumlah usaha mikro yang sudah ada di desa tersebut yang bisa diberdayakan. Dengan nanti kita mengklasifikasikan usaha mikro itu jenis apa? Apakah dia kerajinan, apakah dia pertanian, apakah dia perikanan, atau usaha lainnya. Dengan kebijakan seperti ini diharapkan nantinya bisa dilihat jumlah masyarakat miskin terbesar yang ada di Kabupaten Sigi itu berada di Kecamatan Dolo, Sigi Biromalu. Jumlah kelompok yang di Kecamatan Sigi Biromalu itu sebanyak 523. Ini untuk kelompok usaha mikro, kedua usaha kecil dan menengah dan besar. Nah, jika kita melihat rasio ini, kita akan melihat apakah dengan rasio jumlah penduduk masyarakat miskin dengan jumlah rasio kelompok usaha ini apakah sudah bisa atau proporsional sudah cocok untuk menjadikan masyarakat tersebut berdaya dalam ekonominya, dalam usahanya. Karena kalau kita lihat usaha mikro itu jumlah anggotanya antara 1 sampai 5 orang. Kalau jumlahnya sekitar 523, berarti di situ hanya ada sekitar 2.500 anggota kelompok yang menjadi embrio pemberdayaan masyarakat. Sementara di Sigi Biromalu itu ada sekitar 16.200. Begitu selanjutnya di kabupaten, di kecamatan-kecamatan lain. Ini bisa menjadi salah satu patokan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sigi untuk membangun pemberdayaan, bahwa
dengan melihat besaran jumlah masyarakat miskin dalam suatu wilayah, dengan melihat berapa jumlah usaha mikro yang terbangun, yang aktif, dan dengan berbagai jenis usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat, diharapkan nanti bisa terbentuk berkaitan juga yang kita kaitkan dengan model tersebut, bahwa nanti peran tersebut bukan hanya nanti di tangan pemerintah daerah, tapi akan kita turunkan kepada peran pemerintah desa. Kita akan kembali ke dana desa seperti yang disampaikan oleh penguji eksternal tadi. Dana desa yang besar itu akan kita dorong, tidak akan lagi menjadi sebagian besar menjadi program infrastruktur, tapi kita akan dorong itu menjadi program pemberdayaan ekonomi, khususnya untuk pemodalan usaha mikro. Terkait dengan hari ini, ada satu juga yang ingin Pak sampaikan, bahwa pendamping program sangat penting artinya dalam meningkatkan atau memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Sigi. Yang terlihat pada saat melaksanakan penelitian bahwa saat ini di Kabupaten Sigi sinergitas antar pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping program dan masyarakat itu sudah mulai terbangun dengan baik. Hanya saja satu, sinergitas antar pendamping program desa yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pendamping program yang ada di UKM, pendamping kelompok tani, pendamping kelompok perikanan, kelompok wanita, itu yang sebenarnya lebih harus membangun sinergitas, karena mereka yang paling tahu siapa masyarakat miskin di wilayahnya, siapa masyarakat yang mereka dampingi, dan usaha itu akan bisa bertahan jika pendampingannya dilakukan secara tepat. Demikian mungkin dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pelajar, bapak-bapak, yang saya hormati, pemuji eksternal yang saya hormati, hadirin wa hadirat yang sempat hadir, yang saya muliakan, yang saya banggakan, tentu saudara Promopeda. Akhirnya sampai juga di penghujung penyelesaian studi setelah sekian lama berjuang, mencurahkan tenaga dan daya. Selamat, saya berikan apresiasi yang tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari berita bahagia yang akan disampaikan kepada para sahabat dan kerabat. Saudara Promopeda, rangkaian kegiatan penelitian sudah lakukan dan sudah menemukan sebuah novelty berupa model pemberdayaan kolaboratif. Tentu temuan ini diharapkan bukan sekedar untuk menghiasi perpustakaan pasca sarjana, tapi juga bisa dibuktikan, bisa dioperasionalkan di daerah di mana saudara bertugas. Pemberdayaan sebagai sebuah pendekatan pembangunan itu bersifat afirmatif yang memberikan pemihakan secara khusus dalam studi Anda ini adalah masyarakat miskin. Harapannya agar mereka lebih meningkat partisipasi dan lebih berdaya, selanjutnya lebih mandiri, kira-kira begitu. Kalau kita bicara ke depan tentang implementasi dari temuan saudara ini, tentu banyak masalah yang dihadapi, karena ke depan itu kita sudah masuk suatu era industri 4.0 di mana di dalamnya peran robotik begitu meningkat, munculnya kecerdasan buatan, ya, dan akses terhadap dunia kita digital itu sangat tinggi. Nah, ini adalah masalah-masalah yang dihadapi ke depan. Nah, bagaimana menurut saudara Promopeda? Apakah implementasi dari model pemberdayaan kolaboratif ini masih mempunyai nilai penting ke depan? Kalaupun harus ada penyesuaian
kira-kira apa yang ada dalam benak saudara? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh yang terpelajar Bapak Dr. Maulid Juliono. Kami berusaha membangun model, kita berusaha membangun model ini dalam usaha untuk bagaimana model ini dapat dikembangkan dengan di masa depan. Profesor melihat ke depannya kelompok usaha ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman seperti disampaikan tadi bahwa kita memasuki era 4.0 di mana industri pemasaran juga sudah memasuki dunia digital. Nah, untuk Kabupaten Sigi melalui model ini kami akan membangun model ini berusaha kami bangun dengan bagaimana kelompok usaha nantinya berkolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu dalam membangun teknologi. Karena usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan dan kelompok usaha pertama akan tetap menjadi usaha yang non modern kalau tidak dikembangkan melalui teknologi. Ada satu contoh yang paling nyata terjadi di Kabupaten Sigi terkait dengan teknologi ini. Pasca bencana 28 September ketika saluran Gumbasa itu mengalami kerusakan sehingga sumber air bagi masyarakat baik pertanian maupun perikanan itu rusak. Masyarakat diperkenalkan pada teknologi baru dalam bidang perikanan, yaitu perikanan menggunakan sumur dangkal atau perikanan dengan menggunakan terpal. Jadi tidak menggunakan air yang harus berganti, tapi menggunakan sumber air yang itu saja dengan proses penyaringan yang sangat sederhana. Ini yang dikembangkan oleh pelaku pertanian yang saat itu beralih menjadi pelaku perikanan. Bagaimana teknologi digunakan. Nah, ini salah satu contoh yang kami bisa lihat secara langsung di lapangan pada saat itu, sehingga ketika Profesor melaksanakan penelitian ini menjadi salah satu juga poin penting bahwa teknologi itu tidak bisa lepas dari model yang Profesor bangun. Dan satunya teknologi ini akan dibantu oleh pihak-pihak eksternal, baik pihak perguruan tinggi maupun pihak-pihak lainnya. Selanjutnya terkait dengan implementasi ini juga kami membangun model ini melalui jaringan pembentukan model atau aplikasi. Nantinya diharapkan teknologi aplikasi bisa mendukung baik usaha pemasaran maupun pengembangan lainnya dari kelompok usaha yang ada di Kabupaten Sigi. Selanjutnya terkait juga dengan pemasaran, mungkin ini yang paling baik ketika kita memanfaatkan industri maju ini, karena di dalam pengembangan aplikasi pemasaran yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, sudah mulai memasarkan melalui pemasaran online. Yang kedua juga pemasaran menggunakan yang disebut dengan katalog, e-katalog. Jadi kita bisa melihat hasil-hasil pemasaran masyarakat itu melalui e-katalog yang sudah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sigi. Itu salah satu yang bisa kami berikan contoh. Dokter, terima kasih. Saya langsung saja kepada Ibu Promopenda. Selamat apresiasi buat Ibu Promopenda Bogor bahwa hari ini berakhirlah penderita harus berkas terus. Ini saya tadi mendengar bahwa apa metode yang dikemukakan ini sebuah upaya untuk melengkapi apa yang sudah dikemukakan oleh para ilmuwan sebelumnya. Saya percaya bahwa apa yang ditemukan ini sesuatu yang optimisme bahwa ke depan persoalan pemberantasan kemiskinan itu akan bisa dicapai lebih baik. Itu sesuatu yang sangat positif.
Nah, cuman saya ingin saja untuk memberikan satu tanggapan. Tadi Ibu sudah berkali-kali menyebutkan ada persoalan sinergitas. Saya pun setuju bahwa memang di dalam penanggulangan kemiskinan ini partisipasi itu sebuah kekuatan, sebuah modal. Kita melibatkan siapa saja, tapi berbahaya yang dikatakan partisipasi lalu karena terlalu banyak orang, akhirnya persoalannya tidak selesai karena satu persoalan yang seharusnya bisa selesai dikeroyok oleh sedikit, tapi karena dikerubuti oleh banyak malah ribet. Ya kalau istilahnya Rocky Gerung itu too many cooks spoil the broth. Saya dengar dia bilang begitu. Jadi saya ingin bagaimana Ibu mengatasi masalah itu, karena ini jadi penyakit banyak kita kalau bicara soal keterlibatan stakeholder terkait, partisipasi dalam satu pendekatan kolaborasi itu saja. Terima kasih. Permasalahan sinergitas dan permasalahan yang disampaikan tadi memang seperti itu kondisi yang terjadi di lapangan. Juga kita bisa lihat gambaran pada saat pasca bencana seperti itu. Jadi semakin banyak yang berpartisipasi, tapi akhirnya partisipasinya menjadi tumpang tindih karena sepertinya berebut lahan seperti itu. Konteks Prof dalam mengangkat model ini memang ingin memilah siapa melakukan apa, pemilahan permasalahan, sehingga melalui pengembangan peluang ekonomi itu pelakunya pemerintah. Pemerintah berdiri di atasnya untuk mengembangkan peluang ekonomi yang sudah dimiliki oleh masyarakat, dan itu berbasis komunitas. Pemerintah selaku pelaku utamanya diharapkan bisa menjadi mediator. Jika memang ada pihak lain yang mau masuk, tapi harus ditekankan bahwa di Kabupaten Sigi ketika pengembangan peluang ekonomi yang ada di masyarakat berbasis aktivitas komunitas harus melalui media pemerintah. Selanjutnya untuk penguatan potensi. Oke, ini pelakunya adalah masyarakat. Masyarakat yang bisa mengembangkan potensi ekonominya itu masyarakat. Pihak lain hanya bisa menjadi supporting. Karena yang kemarin kita lakukan kuesioner itu terjawab bahwa ternyata masyarakat itu ingin mengembangkan kemampuannya, penguatan ekonomi atau empoweringnya. Yang mereka harapkan adalah bagaimana kemampuan mereka itu dibangun oleh, jadi mereka tetap berharap pihak luar, tidak hanya diri mereka sendiri. Jadi mereka siap, mereka punya niat untuk mengembangkan potensi atau menguatkan potensi ekonominya, tetapi tetap mendapat dukungan dari pihak luar. Dan itu juga kita seperti dikatakan tadi agar tidak terjadi satu dikerumuni oleh semua, kita berusaha melakukan pemisahan bahwa yang diberi penguatan potensi adalah ekonomi masyarakat miskin, yang dilakukan untuk masyarakat itu bisa memiliki jiwa kewirausahaan melalui lembaga-lembaga pelatihan, ataupun juga dilakukan dengan mengirimkan masyarakat menjadi, boleh dikatakan menjadi contoh nantinya di masyarakatnya bahwa pengembangan kewirausahaan itu bisa dilakukan tidak mesti semuanya, bisa satu menjadi pilot project untuk rekan-rekan yang lain. Selanjutnya terkait dengan usaha pelindungan, kita bisa melihat di model ini bahwa pendamping program ternyata pada saat kita melaksanakan penyebaran kuesioner AHP itu, perlindungan usaha ekonomi masyarakat itu lebih banyak perannya itu oleh pendamping program. Sekali lagi kami sampaikan bahwa memang pendamping program di pemerintah daerah itu pada setiap usaha itu punya pendamping program. Usaha mikro itu punya pendamping program, kelompok pertanian punya pendamping program, kelompok perikanan punya pendamping program, demikian juga peternakan dan kelompok usaha bersama. Jika kita bisa memilah ini, masing-masing dengan tugasnya, masing-masing dengan permasalahan, memecahkan permasalahannya dengan pelaku yang sudah ditetapkan, insya Allah kita berharap model ini bisa menjadi model yang akan dikembangkan untuk tidak yang kita takutkan bahwa satu permasalahan akan menjadi permasalahan, malah menjadi permasalahan bertambah karena dikerumuni oleh berbagai pihak, tidak terpilah-pilah. Demikian Pak. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Ibu Siti Lupa yang sudah sampai di tahapan ini ya. Saya pribadi sangat senang sekali ya, insya Allah pada hari ini juga
program doktor ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Taduloko akan ketambahan satu lagi alumni. Mudah-mudahan yang lainnya pada menyusul cepat juga ya. Mungkin saya tidak banyak bertanya, Bu. Kita sudah melalui berinteraksi melalui proses pembimbingan yang cukup lama ya. Saya juga punya kesan bahwa disertasi ini sudah cukup banyak aspek atau dimensi yang dibahas, mulai kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Sigi sana, dan juga maupun hal aktor yang terlibat yang seharusnya melakukan mengatasi persoalan kemiskinan yang di sana, dan juga kira-kira faktor-faktor apa saja yang akan digerakkan. Namun demikian, yang namanya hasil penelitian atau disertasi dalam konteks ini adalah tentu tidak ada lah ya, kalau tidak ada kekurangannya. Tentu pasti ada celah-celah yang perlu kita perbaiki kembali untuk penelitian berikutnya. Melalui kesempatan ini barangkali Promopeda bisa menyampaikan saja kira-kira kelemahan daripada disertasi ini apa kira-kira? Apakah memang ada sesuatu yang hal-hal yang belum dibahas terkait dengan misalkan saja faktor-faktor yang akan bisa digerakkan yang seharusnya dibahas tapi belum dibahas, atau mungkin ada aktor juga yang belum dibahas tetapi seharusnya dibahas, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang seharusnya dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan yang ada di sana tapi sampai sekarang itu belum dilaksanakan. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Betul sekali, dan kami sampaikan di sini bahwa memang penelitian ini masih punya celah. Yang pertama yang kami sampaikan di sini bahwa model ini belum diuji cobakan. Jadi model ini kami hasilkan, Promopeda hasilkan, kemudian untuk membuktikan bahwa ini bisa diterapkan nantinya di pemerintah daerah Kabupaten Sigi, walaupun tidak melakukan uji coba, tapi Promopeda melakukan brainstorming kembali dengan para responden yang telah diangkat di awal penelitian, dengan menampilkan model dan menampilkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pada saat brainstorming tersebut ditemukan bahwa ternyata di samping Promopeda juga membangun model ini dengan sasaran kelompok usaha unggulan yang ada di Kabupaten Sigi. Ternyata yang paling penting adalah dukungan pihak eksternal. Jadi karena seperti kita kaitkan dengan pertanyaan Pak Dr. Maulid bahwa teknologi tidak bisa kita lepaskan dari pengembangan model pemberdayaan. Yang kedua, permodalan. Permodalan di sini bukan hanya permodalan dalam bentuk kapital modal uang, tapi juga permodalan sumber daya manusia, seperti yang disampaikan tadi oleh penguji sebelumnya. Demikian juga dengan pemasaran. Pemasaran juga ini menjadi satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Tapi juga sebenarnya karena Kabupaten Sigi berada berdekatan dengan Kota Palu, ini juga menjadi satu peluang besar dalam sisi pemasaran, karena retail besar itu ada di Kota Palu, sehingga pemasaran tidak terpaku pada pemasaran lokal di Kabupaten Sigi, tapi juga pemasaran di Kota Palu. Ada beberapa hal memang yang belum bisa, selain itu ada juga beberapa hal yang belum dilakukan oleh Promopeda dalam penelitian ini, yaitu masih ada pihak-pihak lain sebenarnya yang bisa menjadi pelaku utama pemberdayaan. Samping pemerintah, masyarakat, ada juga NGO, ada juga pihak-pihak lembaga pemberdayaan, lembaga keterampilan dan sebagainya. Semoga kedepannya ada penelitian lain yang bisa masuk dan lebih melengkapi, menyempurnakan hasil penelitian dan model yang kami temukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai pasti berlalu. Kira-kira itu judul untuk hari ini. Saya sedianya menyiapkan satu pertanyaan yang berkaitan model yang paling implementatif di Sigi, ya. Tapi kelihatannya sudah banyak yang singgung, jadi saya harus banting setir. Saya belum mendengar teori, ya, grand teori yang Ibu Promopeda gunakan di dalam disertasi ini.
saya mohon ada penjelasan teoritik sedikit supaya untuk menghiasi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Teori yang menjadi dasar penelitian Provenda ini sebenarnya di awal terkait dengan membangun teori melalui teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh White. White mengatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memandirikan masyarakat. Selanjutnya ini ditindaklanjuti oleh Chandler yang mengatakan bahwa sebenarnya pemberdayaan itu bukan hanya pembangunan ekonomi tapi juga pengembangan kehidupan sisi-sisi sosial masyarakat. Nah, ini yang diangkat oleh Ginanjar Kartasasmita dalam bukunya Administrasi Pembangunan. Di situ Ginanjar menuliskan bahwa untuk membentuk pemberdayaan masyarakat yang mempunyai daya tahan harus dengan 3 upaya itu, yaitu empowering, enabling, dan protecting. Makanya Provenda mengangkat model ini, membentuk model ini melalui 3 upaya tersebut yang diangkat oleh Profesor Ginanjar Kartasasmita untuk bisa membangun model yang diharapkan bisa diterapkan dan nantinya bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh Pak Ginanjar dalam buku-bukunya. Pertanyaan, kalau mau komentar silahkan. Saya kira itu makasih banyak Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaan saya, Ibu tidak perlu jawab, disimpan dalam hati saja, dijawab dalam hati saja. Ini kan ya Pak, ada formulasi novelty yang Ibu bangun berkaitan dengan model ini. Nah, ketika ini kan menjadi apa, saya analogikan sebagai riset kepada Kabupaten Sigi untuk bagaimana keluar dari kemiskinan. Tapi ketika riset ini dikaitkan dengan COVID-19, apakah riset ini masih bisa Ibu berlakukan atau bagaimana? Tapi Ibu tidak perlu jawab, ya, jawab dalam hati saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang saya hormati, Pak Bapak Wakil Bupati, minta maaf, saya tidak tahu kalau Pak Wakil Bupati hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan berakhirnya pertanyaan tadi, kami dari tim penguji men-skor sidang untuk sementara untuk menentukan apakah Provenda lulus terkait kasus kerah. Baik, pada hadirin sekalian yang saya hormati, setelah kami melakukan rapat kilat berkaitan dengan nasib dari Provenda Ibu Siti Nurfa, jadi berdasarkan penilaian dari tim penguji, baik itu dari eksternal dan internal, itu Provenda memperoleh nilai rata-rata 87,63. Itu berarti Provenda lulus dengan nilai A. Kemudian rata-rata IPK terakhir dari yang diperoleh oleh Provenda itu adalah 3,84 dengan masa studi 6 tahun 11 bulan 22 hari. Ini yang persoalan sebetulnya Provenda ini kalau lihat IPK-nya ini adalah lulus dengan pujian atau cum laude. Hanya saja karena masa durasi waktu yang agak ini, jadi sehingga turun satu tingkat menjadi yudisium sangat memuaskan. Sebagai ketua penguji, saya ucapkan selamat atas pencapaian ini. Saya
panggil dulu pada Dr. Siti Ulfa. Baik, saya selaku Ketua Penguji pada hari ini melantik saudari Siti Ulfa menjadi doktor pada bidang ilmu ekonomi konsentrasi pembangunan. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai bentuk amal jariah yang akan saudari berikan ilmunya untuk nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas dunia ini sebagai dokter. Demikian saya ucapkan selamat kepada Dr. Siti Ulfa. Hadirin Ibu Dr. Ulfa dan Bapak Wakil Bupati, bertambah lagi satu anggotanya Pak. Ibu Ulfa ada itu di sini, Bu. Oh iya, selamat Pak atas agak beda rasanya itu kalau sudah dokter orang Pak. Ya, baik, atas nama mewakili Pak Direktur mengucapkan permohonan maaf manakala ketika misalnya waktu bimbingan ada gesekan-gesekan yang mungkin tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, mewakili Direktur dan Kaprodi, saya memohon kepada Ibu Dr. Ulfa. Baik, selanjutnya mungkin sebelum saya tutup ada penyerahan silakan. Ya, saya jadikan. Belum Pak, tahan satu dulu. Oke Pak. Ujian promosi doktor atas nama Ibu Dr. Siti Ulfa saya